Ini ya, dibilang salah tidak juga, tapi dibilang benar tidak juga. Kenapa? Kita harus melihat apa sih yang biasanya dilakukan oleh aparat hukum dalam memproses sebuah perbuatan pidana. Sebelum ke SPDP, kalau itu normal saja, ya normal, itu harus ada pemanggilan dulu, bahkan klarifikasi dulu ya. Jangan tiba-tiba kalau SPDP itu udah masuk sidik, Pak. Jadi lidik sudah lewat, proses lidik sama sekali sudah tidak pernah diketahui oleh terlapor. Iya, klien saya. Terlewatkan satu proses, ya. Biasanya lidik ini bisa sampai 3 bulan, 120 hari kan. Masa itu klien saya tidak tahu kan begitu ya? Itu maksimumnya loh kan. Kalau yang saya lihat ini nggak sampai hanya 1 bulan saja. Kalau misalnya kalau kita berasumsi ya dilaporkan dia perampasan itu di tanggal 21 Juni itu 21 Juni ke 25 Juni itu hanya 1 bulan saja udah ini tanpa diketahui oleh klien saya. Nah, ini hal yang saya anggap tidak biasa. Tapi saya bilang ini tidak salah, tapi juga tidak benar. Kalau hal ini sudah ada diperiksa dari Bu? Belum pernah. Tiba-tiba sudah terima SPDP. SPDP berarti sudah naik sidik, ya. Lidik sudah lewat. Apa salahnya panggil dulu baik-baik atau buatlah satu mediasi kalau perlu. Itu enggak, Pak? RJ ya? Ya. RJ itu adalah satu sudah konsekuensinya atau sudah satu resolusinya. Tapi panggil dulu para pihak. Anda ini keluarga. Begitu ya. Tapi ini tidak ada. Jadi dari lidik langsung ke sidik tahap 1, naik sidik SPDP, ya. Disitulah kami mengetahui bahwa sudah ada yang melaporkan klien saya dengan pasal 368, gitu ya. Pasal 368 tahu berapa tahun? 9 tahun. Udah naik langsung sidik. Siapa yang tidak terkagetkan dia? Tapi oleh karena itu kami berusaha menunjukkan kita taat hukum. Karena masih saya sendiri yang mendampingi klien saya dalam BAP-nya. Setiap BAP ada 3 kali BAP, itu saya selalu memeriksa setiap jawaban atau pertanyaan. 3 kali BAP itu statusnya apa ada? Masih saksi. Masih saksi. Jadi 2 kali menjadi ke klien saya. 1 kali klien saya 2 saksi ya dari kita ya. Untuk menyatakan mendukung pernyataan atau memang itulah apa adanya yang diceritakan bahwa di dalam hal itu seharusnya tidak menyatakan sebagai suatu perampasan karena itu hanya semua komunikasi biasa saja di mana klien saya mengajak si Pak Alex Situmorang, ayolah kita pergi ke kantor polisi, silakan Bapak mau menyampaikan apapun di sana, apakah Bapak sebagai suruhan, mungkin Bapak di luar perintah sehingga dan Bapak tidak tahu menang mengenai ladang ini. Silakan, itu yang disampaikan oleh klien. Tapi saya tidak tahu tiba-tiba ini orang Pak Alex Situmorang dengan 2 temannya dimatikan aja ini sepeda motor, lalu bawa kunci mereka pergi entah kemana, ditinggalkan saja itu sepeda motor. 3 ya. Jadi itu yang kita sampaikan di setiap BAP itu kita menyampaikan, klien saja menyampaikan bahwa tidak ada kekerasan. Seperti yang dinyatakan unsur-unsur pemenuhan di 368 itu kan harus ada kekerasan ya. Sedangkan ancamannya 9 tahun ya. Ya masa saya hanya ngambil begini saja ibaratnya gitu ya. Saya harus sudah langsung dihukum 9 tahun. Kan ancamannya 9 tahun. Nah, tapi kalau saya ambil nih barang Bapak, saya pukul Bapak, ini Bapak ya baru setimpal lah kira-kiranya ancamannya kan begitu. Bukti kekerasan pun yang dituduhkan kepada klien saya kan tidak pernah dapat sampai sekarang. Ada tuduhan kekerasan? Tidak ada. Pasalnya. Jadi begini Pak, kenapa saya memang di dalam setiap pasal pidana itu Pak, itu sudah ada petunjuknya Pak. Contoh ya, saya bacakan kalau pasal 368 KUH pidana itu adalah perbuatan pidana perampasan disertai dengan kekerasan. Lalu barang yang menjadi objek perkara itu harus mendatangkan keuntungan kepada si pelaku. Yang terjadi di dalam perkara klien saya, itu barang bukti diantar semua ke kantor polisi, Pak. Lalu di mana untuk menguntungkan dirinya sendiri? Bahkan sehingga detik ini, itu barang bukti itu masih di kantor polisi, ya masih di tangan penyidik.
Lalu di mana pembunuhan unsur menguntungkan diri sendiri itu? Sejak awal pun sudah langsung diantar ke kantor polisi. Bahkan mereka sendiri yang berarti mengambil. klien ibu merasa dijebak oleh pihak kepolisian itu sendiri atau gimana nih? Masalahnya kan awalnya diantar ketika itu disarankan dibawa ke tempat dia dan itu diikuti akhirnya dijemput, itu yang dijadikan jadi perkara akhirnya gitu. Karena ketiga unit motor itu berada di daerah dia. Jadi tepat sekali kalau dikatakan klien saya merasa terjebak. Karena apa? Bagaimana sebuah barang bukti yang kita dimaksudkan oleh klien saya untuk membuktikan laporannya, justru itu dibuat menjadi barang bukti yang dituduhkan kepada dirinya sendiri. Bapak-bapak bisa memahami bagaimana perasaan klien saya dan saya sendiri sebagai penasihat hukumnya, kan begitu ya. Nah, yang paling aneh satu lagi ya. Sekarang legalitas pelapor, apakah sudah memenuhi unsur unit objek yang diperkarakan ini gitu? Jadi itu yang saya pertanyakan. Waktu saya mendampingi klien saya yang penyidik, saya juga mempertanyakan hal itu. Pak, keabsahan dari para pelapor ya Pak ya, bahwa mereka menyatakan barangnya dirampas Pak ya. Apakah Bapak ada menanyakan? Tahu nggak apa jawaban? Ini nanti akan dijawab oleh hasil gelar. Enggak dikasih jawaban langsung? Tidak. Apakah gelarnya tadi ya? Ya, kalau gelar kan kita tidak pernah di sana. Kadang-kadang saja kita dipanggil Pak untuk gelar itu pun jika dianggap perlu atau mungkin permasalahan ini dipandang bahwa kedua belah pihak harus dikonfrontir. Gitu Pak. Cuman itu jawabannya. Nah, jawabannya seperti itu saja. Jadi seharusnya, seharusnya malulah seorang penyidik. Kalau saya jadi penyidik Pak, mengeluarkan jawaban seperti itu kan hal yang lumrah Pak ya. Ini sudah sebuah apa ya? Kalau saya bilang itu satu kewajiban bagi setiap penyidik. Apa saja yang menjadi? Saya mau menerima pelaporan. Apa yang harus? Contoh, sengketa tanah. Mana alas hak Bapak? Kan begitu ya. Mana alas hak Bapak terhadap tanah yang disengketakan, supaya Bapak si pelapor tuh punya hak untuk melapor, kan begitu. Yang aneh Pak, justru BPKB daripada salah satu sepeda motor yang justru digunakan oleh Pak Alex Tumorang itu ada di tangan kami. Kan bagaimana ini ada di tangan kami? Ini tadinya ada di tangan paman daripada klien saya. Klien saya ini cukup dekat dengan pamannya. Setiap perkara yang itu dijadikan barang bukti juga Bu? Bagaimana? Honda yang punya paman itu dijadikan barang bukti. Jadi juga? ini di tangan kami. Iya. Tapi fisiknya di tangan penyidik, dijadikan barang bukti untuk menjerat klien kami pasal 368. Bapak-bapak bisa bayangin gitu. Berarti yang melapor. Berarti dia dituduh merampas barang dia sendiri. Iya, salah satu unit itu gitu. Jadi dia dituduh mencuri punya dia sendiri. Dia punya barang dia sendiri. Lalu yang melapor itu orang lain. Ya, ini jadi untuk apa kita mempelajari? Kalau ini semua mau menjadi satu yang rancu bagi kita Pak. Apa boleh Bu di undang Bu si A yang bersalah? Maksudnya kan yang punya Honda orang lain. Sekarang kita bicara fokus ke masalah perampasan barang. Tentu ada barang Pak ya. Tentu ada objek ya Pak. Objek perkara. Apakah itu tanah, apakah itu benda bergerak atau tidak bergerak Pak? Kenapa itu kita undang-undang sudah mengatur jelas bahwa kepemilikan daripada setiap aset, apakah itu kalau tanah berarti ya mungkin dia SKT atau SHM atau surat tanah seperti itu. Nah ini kebetulan ada sepeda motor. Nah di satu sepeda motor atau satu unit kendaraan itu ada STNK dan BPKB. Namun BPKB lah bukti kepemilikan tertinggi. Iya. Betul nggak Pak ya? Misalnya saya ini seorang toke atau seorang juragan mobil Pak ya. Mobil saya ada 10 dan karyawan saya dari setiap armada saya kasih kuasa untuk menjalankan. Tapi BPKB kan saya pegang Pak, silakan saja bawa. Tetap itu untuk apa? Tapi jika barang itu saya anggap hilang, saya memiliki ini untuk saya jadikan sebagai bukti melaporkan kehilangan. Kan seperti itu, sudah jelas itu aturannya. Nah, tapi kenapa ini bisa terjadi? Saya pun bingung gitu. Jadi ini sudah kalau kita menganggap satu kekurangan, ini saya enggak bukan kekurangan pengetahuan, bukan lagi, tapi sengaja menyelewengkan atau sengaja menyesatkan.
hal-hal seperti ini harus kita biarkan Pak ya. Jadi buat apa itu ada KUH pidana Pak? Buat apa ada hukum? Buat apa ada para penyidik-penyidik yang dengan didikan yang tinggi ya? Itu untuk apa? Hal-hal seperti ini saja yang persoalan sepele saja dibuat sedemikian menyesatkan. Jadi langkah-langkah untuk Ibu memperjuangkan hak klien Ibu ini apa-apa aja yang sudah Ibu lakukan? Untuk saat ini karena memang penetapan tersangka baru saya terima kemarin sore Pak, sudah jam 4 sore saya terima dari klien saya, sehingga upaya hukum yang saya lakukan sehari ini masih bukan saya yang melakukan, tapi klien saya langsung membuat surat pribadi, surat secara pribadi beliau langsung ditujukan kepada Bapak Kapolda Riau Pak Muhammad Iqbal. Tujuannya adalah untuk melihat secara langsung bagaimana duduk perkaranya, dan harapan daripada klien saya supaya perkara ini dapat ditinjau ulang ya, walaupun sebenarnya peninjauan kembali itu hanya di tingkat Mahkamah Agung, tapi untuk hal ini kenapa ya sebelum ini diperiksa pertama kali status sebagai status tersangka, klien saya mengharapkan ini ditinjau ulang dulu. Dia tidak menerima penetapan tersangka ini karena ini tidak tidak memenuhi unsur atau tidak cacat material sebenarnya penetapan tersangka ini gitu. Jadi hanya baru sampai di situ sih Pak. Jadi saya sangat senang bapak-bapak datang berkunjung ke sini untuk kita sama-sama membahas atau menganalisa seperti apa sebenarnya perkara yang ini dan apa sebenarnya beban moral kita Pak. Jadi ini ada saya dapat di sini ada kendaraan BK nomor 6147 merek Honda berwarna hitam abu milik pribadi saya sendiri. Unit tersebut sudah lama tidak saya ketahui keberadaannya, yang saya anggap telah hilang semenjak tahun 2019. Saya baru saja mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut ternyata berada di dalam penguasaan Polsek Pangkalan Pura saat ini, yang dipergunakan oleh orang lain sebagai bukti perbuatan pidana perampasan kepada keponakan saya yang bernama Iwan Sarjono. Karena itu saya menyerahkan pengurusan sepeda motor tersebut kepada keponakan saya sehingga bukti aslinya dan serta kuitasi pembelian asli serta memberikan kuasa penuh kepada keponakan saya bernama Iwan Sarjono. Yang ingin saya tanyakan, ini Honda ini yang sekarang ini berada di Polsek ini dasarnya dari mana? Ini kan Honda ini kan pemiliknya pamannya Iwan Sarjono. Bisa Ibu jelaskan Bu? Ya, begini Pak.